ada teori-teori yang dimunculkan oleh orang bahwa anak tersebut demi untuk pertumbuhan fikirannya katanya dan demi untuk menjaga pengembangan dari bakatnya, ada pula ajaran yang mengatakan bahwa anak tidak boleh disuruh-suruh dan dilarang-larang. Biarkan saja dia berbuat sesuai dengan kehendak hatinya. Ini maaf saja, kalau benar demikian. Kenapa saya pakai kalau? Karena bisa jadi yang mengutip itu juga keliru mengutip. Kalau benar demikian, itu tidak bersesuaian dengan cara-cara yang ditunjukkan di dalam ajaran agama kita. Anak pada waktu telah mencapai tingkatan umur tertentu, ketika dia mulai memahami mana yang baik, bermanfaat, berfaedah, dan mana yang buruk, bermudarat, merugikan, sudah harus ditunjukkan kepadanya mana yang benar, mana yang salah, mana yang akan mendatangkan kemafsadatan, mana yang akan membawa kemaslahatan. Dan ia juga sudah harus disuruh untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Walaupun pada waktu itu kewajiban itu belumlah melekat kepadanya, karena dia belum balik berakal. Tapi sudah harus disuruhkan. Di antaranya salat. Muru auladakum, suruh anakmu untuk menunaikan salat, wahum abna'u sab'i sinin. Mereka berumur 7 tahun. 7 tahun belum balik berakal. Tapi mereka sudah harus disuruh. Bahkan setelah berumur 10 tahun, mereka sudah harus diberikan punishment, hukuman kalau masih meninggalkan salat. Itu adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan katakan bahwa petunjuk itu tidak efektif. Ingat, tokoh-tokoh yang kita baca hari ini terukir dengan tinta emas dalam perjuangan menegakkan dakwah pada generasi awal dari umat ini. Mereka terdidik di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian nama mereka menghiasi catatan sejarah kita, bersinar. Orang-orang yang di masa Nabi, mereka ada tapi dalam kondisi masih kanak-kanak. Ya, lihat saja Abdullah bin Zubair, lihat saja Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin al-As. Itu adalah anak-anak yang terdidik di tangan Nabi dengan cara yang dilakukan oleh Nabi berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang beliau wariskan kepada kita cara itu juga. Jadi jangan ada pula yang mengatakan, oh teori begitu tidak efektif mendidik orang menjadi anak menjadi orang hebat. Siapa yang membantah kehebatan Abdullah bin Amr, kehebatan Abdullah bin Abbas, kehebatan Abdullah bin Umar, kehebatan Abdullah bin Zubair? Itu sigharus sahabah.
anak-anak kecil di zaman Nabi hidup. Abdullah bin Zubair terlahir setelah hijrah dan merupakan bayi pertama kaum muhajirin yang terlahir di Madinah. Berarti ketika Nabi wafat, berapa umurnya? 10 tahunan. Putra dari Zubair bin Awam dengan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Dan banyak lagi yang lain juga, Abnaul Ansar, anak-anak dari orang-orang Ansar yang mereka itu terdidik di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi karena itu tidak patut teori-teori yang seperti itu kita adopsi. Dan akhirnya sekarang coba lihat, anak-anak kita menjadi anak yang pantang diingatkan, karena dia sudah terbiasa semenjak kecil pantang ditegur. Saya berharap ibu-ibu dan bapak-bapak mengembalikan teori pendidikan yang lama. Anak itu harus ditunjuk, ajari. Kalau tamu datang, jangan dibiarkan dia memanjat punggung tamu. Jangan dibawa senyum saja, dia mencomot makanan, minuman, bahkan minuman untuk tamu diminumnya juga, ketawa juga. Akibatnya terdidik seperti itu, apa jadinya? Anak itu merasa bahwa hidup dia itu orang harus menyesuaikan diri dengan keinginannya, dengan caranya. Saya melihat ini salah satu yang menjadi faktor hari ini, hilangnya wibawa orang tua, wibawa guru, wibawa tokoh masyarakat, wibawa ulama di mata anak-anak muda. Karena mereka sudah terdidik dengan apa? Dengan cara palapeh sajolah. Nah, yang seperti ini kalau diteruskan sampai titik tertentu, kalau dia tidak setuju ketika ditegur, dia akan membuat perlawanan. Jadi kita tidak bisa melihat sepihak. Kadang terjadi tindakan-tindakan kekerasan dari pihak tertentu kepada anak. Tapi anehnya, kapan kita objektif dalam melihat bahwa anak sekarang tidak lagi makanan kecek dan banyak? Ini perlu difahami. Kalau hanya diingatkan dengan mulut, mereka menganggap enteng saja. Nah, karena itu sebagian dari orang tua, sebagian dari guru, sebagian dari siapapun yang berinteraksi dengan anak kadang hilang kesabaran. Jadi saya berharap rumah tangga kembali menghadirkan, mengajarkan akhlak. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pemberian orang tua, manahala walidun liwaladi, tidak ada anugerah yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya afdal, yang lebih afdal dibandingkan dengan akhlak yang baik, adab yang saleh. Jadi perkenalkan mereka dengan apa? Dengan madarrah dan manfaat.
mana mudarat, mana manfaat, mana mafsadat, mana maslahah, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, salah satunya perkenalkan mereka dengan ibadah. Bahkan itu perintah pokok.